Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian novel apa aja yang aku baca di bulan Maret dan juga April di tahun 2024. Jadi kira-kira apa aja nih novel yang aku baca selama 2 bulan ini dan berapa jumlahnya. So without any further ado, let's get to the list. Di bulan Maret aku baca 7 novel dan juga 3 e-book. Jadi jumlah novel yang aku baca selama bulan Maret itu ada 10 novel. Di bulan Maret aku lumayan punya banyak waktu luang ya guys, jadi aku bisa baca banyak novel. Jadi aku mulai dari e-book dulu ya. E-book pertama yang aku baca di bulan Maret adalah buku Laut Bercerita. Buku ini tuh mengisahkan tentang kisah kekejaman dan kebengisan yang dialami para aktivis mahasiswa pada era reformasi atau Orde Baru. Mereka diculik dan disiksa, hingga sekarang itu masih ada 13 aktivis yang belum pulang dan belum ada kabarnya sampai sekarang. E-book kedua yang aku baca di bulan Maret adalah Pasta Kacang Merah. Buku ini tuh mengisahkan tentang persahabatan lintas generasi antara mantan narapidana yang bernama Sentaro yang menghabiskan hari-harinya di kedai dorayaki dengan wanita tua yang bernama Tokue yang merupakan penyintas penyakit lepra. Lanjut ke e-book ketiga yang aku baca di bulan Maret, judulnya Hello Cello. Buku ini tuh mengisahkan tentang kisah kampus romance antara Helga, si cewek ajaib, dengan segala kerandomannya, yang bertemu dengan Cello, si buaya darat, yang akhirnya tobat ketika bertemu dengan cewek unik seperti Helga. Aku lumayan suka sih sama buku ini. Awalnya aku nggak expect banyak karena kurang berminat ketika ngeliat judul dan juga covernya yang menurutku biasa banget, tapi ternyata ceritanya lumayan loh. Ya enggak yang bagus-bagus banget, cuman enak aja gitu diikuti karena super ringan dan konfliknya tuh nggak berat. Sekarang aku akan masuk ke buku fisik yang aku baca di bulan Maret. Yang pertama ada Marveluna karya Ithaka RN dari penerbit Akad. Novel ini tuh mengisahkan tentang persahabatan, kemudian kisah romansa masa SMA, dan juga permasalahan keluarga. Si tokoh utama di novel ini yang bernama Marvel itu sering dikekang sama ayahnya dan dituntut harus menjadi penerus bisnis keluarga, padahal si Marvel ini tuh punya cita-cita pengen jadi pilot. Sedangkan si saudara kembarnya Marvel yang bernama Marvin itu dibebaskan memilih jalan hidupnya sendiri. Aku udah pernah review novel ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat review lengkap aku tentang novel ini, kalian bisa cari video aku sebelumnya. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Maret ada novel 01.00 karya Amelia Valencia dari penerbit Lovable. Ini adalah novel sequel dari novel 00.00 atau Zero O'Clock. Kalau yang ini, gimana cara penyebutan judulnya ya guys? 1 o'clock atau 1 EM atau gimana? Cara lain? Komen aja di bawah kalau aku salah. Novel ini tuh mengisahkan kisah flashback dari novel pertamanya. Jadi, di novel ini itu dijelaskan tentang awal pertemuannya Mas Naka dan juga Lengkara. Terus, kenapa sih alasannya Nilam sangat membenci Lengkara. Kemudian awal mula ketika Mas Naka diperalat oleh Nilam untuk membuat hidupnya Lengkara menderita. Ini novelnya tuh bikin nyesek dan bikin kena mental. Jadi sebelum kalian baca novel ini, buat yang belum pernah baca, kalian harus siapin mental kalian dulu sih. Aku juga udah pernah review novel ini, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Maret ada novel seriesnya Bentang Pustaka yang judul seriesnya itu When I Meet My Crush series. Di series ini tuh ada 3 novel.
Yang pertama ada novel Shall I Miss You karya Christina Juswar dari penerbit Bentang Pustaka. Novel ini mengisahkan kisah cinta segitiga antara Alexa, si cewek introvert yang tiba-tiba dekat dengan dua cowok populer di sekolah, yaitu Vino, si ketua OSIS, dan juga Jaeyoon, murid pindahan dari Korea Selatan yang menjadi teman sebangkunya. Kemudian ada Paris After the Rain karya Nunik Utami dari penerbit Bentang Pustaka. Novel ini mengisahkan tentang Bunga yang memiliki impian ingin membuka toko bakery. Bunga itu bekerja keras sehingga ia lolos kuliah di kampus impiannya di Le Culinaire Paris. Dan selain untuk meraih impiannya, Bunga itu pergi ke Paris untuk bertemu kembali dengan boy crushnya. Kemudian novel terakhir di series ini ada Friendzone in Jakarta karya Vanessa Marcella dari penerbit Bentang Pustaka. Novel ini mengisahkan tentang Abel dan David yang sudah bersahabat sejak usia mereka 5 tahun. Abel ini tuh diam-diam suka kepada David, tapi Davidnya itu super nggak peka banget. David juga membuat Abel sakit hati karena ternyata David itu suka sama teman dekatnya Abel. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Maret ada novel Surat Cinta Tanpa Nama karya Pit Sansi dari penerbit Bentang Belia. Cerita dari novel ini tuh berawal dari Sabrina yang gak sengaja menemukan sebuah surat tanpa nama, dan karena penemuan tersebut dia harus jadian dengan kakak kelasnya yang sebelumnya enggak dia kenal yang bernama Jovian. Padahal saat itu Sabrina itu masih PDKT sama kakak kelasnya yang lain yang merupakan ketua OSIS bernama Arka. Penulis dari novel ini itu merupakan penulis favorit aku, Kak Pitsansi. Aku suka sama gaya tulisannya beliau karena plot twistnya itu selalu mengandung teka-teki. Dan ceritanya tuh juga nggak terlalu berat, konfliknya nggak terlalu berat, tapi lumayan seru. Novel terakhir yang aku baca di bulan Maret ada novel The Coldest Boyfriend karya It's VWN dari penerbit Best Media. Novel ini tuh novel terbitan lama, tapi tuh ceritanya tuh nggak kalah seru kalau misalnya dibandingkan dengan novel-novel terbitan baru. Aku juga udah bikin video review tentang novel ini, jadi jangan lupa subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan review-review aku tentang novel-novel yang aku baca. Novel ini mengisahkan tentang Kena yang jatuh cinta terhadap cowok dingin seantero sekolah yang bernama Sena. Sifatnya mereka itu saling bertolak belakang, tapi akhirnya Kena itu bisa meluluhkan dinginnya hatinya Sena. Namun setelah Kena berhasil mendapatkan hatinya Sena, cobaan hidup tuh datang bertubi-tubi di kehidupannya Kena. Pokoknya cerita dari novel itu super seru banget guys. Lanjut di bulan April. Bulan April aku cuman baca 5 novel guys, karena di bulan April aku tuh udah lumayan punya rutinitas lagi, jadi nggak bisa baca novel terlalu banyak. Tapi aku tuh selalu usahain untuk baca banyak novel biar aku juga bisa sharing ke kalian tentang novel-novel yang aku baca. Novel pertama yang aku baca di bulan April ada novel Cita Cinta Caraka karya Eriska Febriani dari penerbit Bentang Pustaka. Ini adalah novel series terbarunya Bentang Pustaka ya guys, yang judul seriesnya itu Campus Romance Series. Ini konsep dari covernya tuh lumayan bagus, ada jendelanya gini, dan aku suka sama warna dari novel ini. Pinknya tuh gemes banget gitu loh. Novel ini tuh mengisahkan tentang Caraka, seorang mahasiswa aktif yang berprestasi, kesayangan dosen, aktif di himpunan, dan juga manajer Aspir band lokalnya kampus Harapan Nusa. Suatu hari, sahabatnya Caraka yang bernama Janitra itu meminta bantuan kepada Caraka untuk membuat adik tirinya Janitra yang bernama Anindita itu enggak betah berada di Jakarta. Akan tetapi, Anin ini tuh mampu membuat Caraka takjub dengan caranya memandang dunia. Ending dari novel ini tuh cukup
Unpredictable. Aku juga udah bikin video review novel ini dan akan tayang soon. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan April ada novel Lentera Senja karya Alfia Ramadhani dari penerbit Lovable. Novel ini tuh mengisahkan tentang Zayan yang lamarannya itu ditolak oleh teman masa kecilnya. Kemudian untuk menyembuhkan rasa kecewanya karena ditolak, Zayan ini tuh diberi hadiah oleh keluarganya untuk umroh dan berlibur di Turki. Nah, pas di Turki ini, Zayan itu ketemu sama seorang cewek yang berasal dari Indonesia yang tersesat dari rombongannya. Kemudian Zayan itu jatuh hati sama cewek tersebut. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan April ada novel If I Can't karya It's Via WN dari penerbit Base Media. Ini adalah novel sequel dari novel My Coldest Boyfriend yang tadi. Yang ini. Novel keduanya ini tuh nggak kalah seru dari novel pertamanya. Bahkan di novel kedua ini tuh ceritanya jauh lebih seru. Novel itu mengisahkan tentang pernikahan itu bukan akhir dari kisah cintanya Sena dan juga Kena. Karena di awal pernikahannya mereka itu banyak mendapatkan cobaan tentang pengkhianatan, terus orang ketiga. Pokoknya Sena dan Kena itu sama-sama diuji di dalam rumah tangganya. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan April ada novel Ian Bukan Anak Tengah. Ini tuh book sleeve ya guys. Covernya tuh ini. Novel ini tuh cukup recommended buat kalian baca guys, karena alur ceritanya atau topik yang diangkat di dalam novel ini tuh cukup relate in real life. Novel ini tuh mengisahkan tentang Rian, anak kedua dari 3 bersaudara yang mendapat perlakuan berbeda dari orang tuanya. Dan bukan cuman kisah dari Ian si anak tengah aja, di dalam novel ini tuh juga mengisahkan kisah dari sudut pandangnya Danan, si anak sulung yang lelah harus melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Novel terakhir yang aku baca di bulan April ada novel Not in Wonderland karya Bella Anjani, coach by Pit Sansi dari penerbit Bentang Belia. Ini novel series BWM batch ketiga atau Belia Writing Marathon batch ketiga. Novel ini tuh mengisahkan tentang Rachel yang memiliki sindrom langka yang bernama sindrom Alice in Wonderland. Kemudian Rachel itu harus dihadapkan dengan tragedi tentang teman sebangkunya yang tewas di sekolah. Belum lagi dengan permasalahan keluarga yang menimpa Rachel. So that's all guys, novel-novel yang aku baca di bulan Maret dan juga April. Kira-kira kalian punya request nggak pengen aku baca novel apa lagi untuk video selanjutnya? Komen aja di bawah. Dan mungkin sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.